Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para mahasiswa, sampai jumpa lagi di pertemuan kali ini ya. Ini di sesi yang kedua, insya Allah. Kita membahas tentang metode ya dan pendekatan dalam studi Islam. Metode atau pendekatan dalam studi Islam. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa banyak sekali pendekatan-pendekatan untuk mengkaji Islam. Dalam kali ini, saya akan menjelaskan salah satu metode untuk memahami Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif. Ya. Pendekatan teologis normatif. Ada pendekatan sosiologis, antropologis, dan banyak lainnya. Nah, pendekatan teologis normatif ini salah satu pendekatan untuk memahami Islam. Dari sisi apa? Nah, kita ingin mengkaji lebih dulu apa itu teologis normatif. Teologis itu yaitu ilmu tentang ketuhanan lah sederhananya. Ketuhanan yang berdasarkan dari doktrin-doktrin, ajaran-ajaran, ajaran Islam. Dari sumber ajaran Islam itu, sumber utamanya Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang begini, dalam memahami agama itu, ya kan, salah satunya ya Islam sebagai agama, itu bisa dilihat dari aspek teologisnya. Misalnya begini, sekarang ini banyak peneliti, orang-orang itu yang hanya menilai mungkin dari Islam, sehingga muncul Islam progresif lah, Islam tradisional lah. Itu karena dia melihat pada sisi perilaku yang tampak. Kemudian ada klaim bahwa Islam ini tidak murni. Islam ini sudah bercampur aduk dengan budaya dan seterusnya. Mau tidak mau, siapapun yang beragama, pemeluk agama apapun, pasti dia tuh akan berbenturan dengan perilaku sosial, akan berbenturan dengan tradisi budaya dan seterusnya. Karena agama itu sendiri sebenarnya tidak bebas dari ruang dan waktu. Ini perlu ditekankan. Agama dan kita sebagai pemeluknya yang mengikuti ajaran agama tidak bisa lepas dari ruang dan waktu. Sementara ruang dan waktu itu memiliki momentumnya, memiliki tradisinya, memiliki budayanya, yang mana manusia tidak mau. Sehingga di situ percampurannya nanti perilaku agama apakah perilaku sosial. Apakah ini perilaku agama atau sosial? Kadang susah dipisah. Tetapi sebelum lebih jauh, apakah ini agamanya sudah kena bid'ah, apakah agamanya sudah syirik dan seterusnya. Sebelum menilai kepada itu, tentu salah satu pendekatan yang perlu kita lakukan sebelum nanti mau mendekati dari aspek yang lain ya, yaitu pendekatan teologis normatif. Yang dimaksud pendekatan teologis normatif begini, lah untuk mengkaji Islam itu bisa dari aspek akidahnya, dari keyakinannya. Jadi teologis itu ilmu yang mempelajari tentang keyakinan-keyakinan, kepercayaan dalam beragama. Ini pada aspek teologisnya. Kalau normatif itu ya aspek semacam aspek ajarannya, syariahnya lah. Jadi kita memahami ini Islam karena dia sholat. Itu yang tampak. Ini Islam karena dia zakat, haji. Nah, tetapi teologis ini nggak tampak keyakinan. Tetapi itu bisa dilihat, bisa ditanyakan, bisa diklarifikasi, dan bisa dikonfirmasi. Nah, aspek teologis ini penting untuk memahami Islam. Pertama, bahwa Islam itu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sudah jelas. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa Islam itu agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi Islam itu agama yang sempurna. Sempurna dari sisi apa? Dari sisi akidahnya, teologisnya sudah bagus, ajarannya sudah sempurna. Sekarang bagaimana untuk melihat apakah Islam ini akidahnya benar atau tidak? Apa akidahnya itu sesuai dengan Islam atau tidak? Dari sisi teologis ini menghendaki adanya penjelasan begini. Kita meyakini misalnya dalam Islam yang disebut orang Islam benar secara akidah seperti apa?
Kita punya Tuhan yang maha sempurna, bebas dari segala kekurangan. Itu Tuhan kita, Allah sempurna. Nah, bagaimana menyifati Allah? Allah dijelaskan bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sedikit pun yang serupa dengan Allah. Dan Allah itu maha sempurna. Nah, kalau sekarang orang menyembah Tuhan misalnya, tapi Tuhannya ada tanggal lahirnya, Tuhannya dilahirkan manusia, Tuhannya misalnya itu tidak sempurna, bagaimana? Nah, ini kan persoalan teologis. Yang Islam ini adalah Tuhannya sempurna, yang ini Tuhannya ini, ya, tanpa menyebut nama agama tertentu. Yang ada di sini ada agama Hindu, ya, Nasrani, Kristen, Buddha dan seterusnya. Ada Islam. Nah, sisi Islam itu sisi akidahnya seperti apa? Itu tadi, Islam yang mana menyembah kepada Tuhan, Tuhannya itu maha sempurna, dan kita meyakini bahwa di balik yang mewujud, di balik yang ada, pasti ada yang menciptakan. Sederhana, saya ambil contoh korek misalnya. Ini persoalan teologis. Kalian, saudara-saudara, meyakini bahwa korek ini ada, tampak wujud, bisa dilihat. Kemudian ada orang menanyakan, apakah adanya korek ini ada dengan sendirinya atau ada karena ada yang membuat? Kalau kita menjawab, ini otomatis ada, kemudian bermodel seperti ini, korek ini kemudian moro-moro, ya tahu-tahu modelnya seperti ini, ada di sini. Minta maaf, itu hanya otaknya orang yang tidak sempurna akalnya. Kata korek, tanda kutip bodoh, yang mengatakan bahwa korek ini ada dengan sendirinya. Pasti siapapun meyakini, orang yang punya common sense, akal sehat, mengatakan bahwa korek ini pasti ada yang membuat. Pertanyaan kemudian, ini yang membuat tidak ada, tidak kelihatan, tetapi kita meyakini bahwa korek ini ada, pasti yang membuat korek ini ada. Tidak mungkin koreknya ada yang membuat tidak ada. Adapun keberadaan yang membuat korek ini, yang di sana yang membuat itu, beradanya seperti apa, wujudnya seperti apa, bentuknya ada di mana tempatnya, kita tidak menyoal itu. Tapi kita pertama-tama sudah meyakini bahwa yang membuat korek ini ada orangnya, pasti ada, dan kita yakini. Karena apa? Korek ini tidak mungkin ada tahu-tahu ada secara kebetulan. Ini persoalan korek, apalagi persoalan dunia, apalagi persoalan bumi, langit, jagat raya yang begitu tertata, teratur, begitu indah. Tidak mungkin dia ada dengan sendirinya, pasti dia ada. Yang menciptakan kita yakini pasti itu namanya wujudul wujud, pasti adanya. Dan ini soalan teologis. Nah, salah satu keyakinan bahwa Islam itu meyakini yang begitu, kita menyembah yang maha ada itu, kita menyembah yang maha sempurna itu. Persoalan di mana tempatnya itu urusan lain. Dan ini sifat-sifat yang melekat kepada Tuhan kita. Tuhan kita yang maha sempurna, kita bisa cerna akal sehat kita bahwa tidak mungkin Tuhan itu rusak. Kalau rusak berarti dia itu makhluk diciptakan. Bagaimana dia bisa rusak, bisa berubah, dia baru? Pasti sifatnya qadim. Tadi sudah jelas Tuhannya pasti ada. Kenapa? Yang bikin korek ada, apalagi yang bikin alam jagat raya, pasti kita yakini adanya, mutlak, absolut adanya, dan keberadaannya mesti dia lebih dahulu. Dan ini kan keyakinan, ini persoalan ilmu, ini juga rasionalitas kita untuk mencerna, menghayati, mengamati tentang ketuhanan. Lah, objek kajian ilmu teologis ini, kajian pendekatan teologi ini adalah pendekatan tentang ilmu tentang ketuhanan. Bagaimana sifat-sifat Tuhan, bagaimana orang bisa meyakini bahwa Tuhan itu ada. Terus bagaimana keyakinan umat Islam dalam kajian Islam ini. Nah, dalam kajian studi Islam ini tentu kita dengan memahami, kalau akidahnya begini berarti Islam, kalau akidahnya seperti ini berarti bukan Islam, kalau akidahnya seperti ini mungkin masuk Islam yang
Syiah, Mu'tazilah, dan adat Islam itu banyak sekali, ada paham Jabariyah, Qadariyah, ada Syariah, dan kita meyakini yang benar adalah paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi sawadul a'dam ya. Jadi mayoritas orang Islam itu adalah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini namanya mendekati memahami Islam dari sisi teologisnya, dari sisi keyakinannya, dari aspek teologis normatifnya. Dan itu tidak hanya dikuatkan dengan dalil-dalil yang bersifat akli ya, rasionalitas, tetapi ilmu-ilmu teologis itu kita menyebutnya ilmu kalam, itu bisa juga didukung dengan argumentasi-argumentasi yang secara normatif sudah tegas dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis, seperti yang saya jelaskan, misalnya kullu syai'un illa wa kullu syai'in halikun illa wajha, segala sesuatu itu rusak kecuali Allah zatnya. Misalnya laisa kamitslihi syai'un, qul huwallahu ahad, Allah itu maha satu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum misalnya. Jadi bahwa Tuhan itu maha kokoh, maha berdiri sendiri, tidak butuh yang lain. Allah itu kuat, Allah itu iradat, Allah itu wujud, qadim, baqa, tidak sama seperti itu. Ada penjelasannya, dalil normatifnya ya di Al-Quran, doktrinanya sudah ada, kemudian itu bisa dicerna oleh akal sehat dan bisa diterima. Lah kita mengukur, ingin mendekati aspek pada ini, namanya mengetahui Islam dari aspek teologisnya. Mungkin orang dalam berislam dan secara perilaku sosial banyak yang menyimpang, tetapi apakah itu kemudian bisa diklaim orang itu tidak Islam atau tidak? Tunggu dulu, kita lihat bagaimana dia aspek keyakinannya. Kalau masih menyembah Allah Subhanahu wa taala, masih mengucap la ilaha illallah, berarti secara akidah benar. Secara akidah berarti dia Islam. Kita secara akidah kita sebut berarti ini Islam. Apa? Ya rukun Islamnya ada 5, rukun imannya ada 6, dia itu bersyahadat, menyaksikan, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Bahwa kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang membawa ajaran Islam. Dan kebenaran-kebenaran itu bisa didukung oleh argumentasi, rasionalitas, akal, ilmu pengetahuan kita, maupun dari argumentasi yang datangnya dari Allah berupa wahyu, yaitu Al-Quran. Nah, itu kembali kepada itu salah satu pendekatan untuk memahami dalam mengkaji Islam, sehingga kita bisa membedakan tadi mana ini akidahnya orang Nasrani misalnya, akidahnya orang Hindu lah, akidahnya bisa dibedakan, cara meyakini Tuhan, cara sifat-sifat Tuhannya, dan bagaimana dia menjelaskan ketuhanannya. Tentu dalam kajian ini, selain kita ingin memahami bahwa Islam itu agama yang benar, dan kita harus yakin bahwa agama kita yang benar, karena apa? Ini didukung oleh argumentasi, dalil akli maupun dalil nakli dari Al-Quran, hadisnya jelas, yang bahwa benar, jelas, absah, sahih, kemudian kita bisa didukung oleh akal sehat kita. Jadi untuk mengukurnya itu, dan salah satu ya untuk melihat dan mengukur Islam dari sisi lain nanti akan ada penjelasan, yaitu adalah sisi teologis normatif. Saya ulang, adalah pendekatan sosiologis pendekatan teologis normatif, yaitu memahami Islam dari sisi ilmu tentang ketuhanan, keyakinan yang dianut oleh umat Islam. Terima kasih, mungkin itu penjelasan singkat dari saya pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.